Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai standar akuntansi di Indonesia dan standar akuntansi internasional. Perkenalkanlah, saya Indrawati dari pemateri pertama ingin menyampaikan materi mengenai pengertian standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Jadi, laporan keuangan yang disajikan hendaknya harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan tentang petunjuk dan prosedur akuntansi yang berisi peraturan standar pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan dengan tujuan agar penyajian laporan keuangan di Indonesia menjadi seragam. Selanjutnya, mengenai fungsi standar akuntansi keuangan. Terdapat 3 fungsi, di antaranya yang pertama yaitu untuk keseragaman laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan antar perusahaan sejenis dan dapat diketahui kualitas laporan tersebut melalui penilaian kesesuaian antara laporan yang telah disusun dan disajikan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan perlu disesuaikan dengan PSAK yang berlaku. Yang ketiga, untuk mempermudah auditor dan pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Jadi, apabila laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK, pengguna laporan keuangan akan lebih mudah untuk membandingkan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan perusahaan yang lain. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis SAK. Terdapat 4 macam standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu PSAK IFRS yang merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Report Standard. PSAK IFRS ini diterapkan untuk badan dengan akuntabilitas publik atau umum. Yang kedua, SAK ETAP merupakan singkatan dari Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang digunakan untuk badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau akuntabilitas publiknya tidak terlalu signifikan. Yang ketiga, PSAK Syariah yang diterapkan untuk badan usaha yang bertransaksi berbasis syariah, baik itu dilakukan oleh lembaga syariah maupun non-syariah. Yang keempat yaitu SAP, yang merupakan standar akuntansi pemerintahan, yang diterapkan untuk pihak pemerintah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Di sini kita akan membahas mengenai PSAK IFRS terlebih dahulu. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi umum yang berlaku untuk seluruh perusahaan yang telah terdaftar di Indonesia pada tahun 2012. Jadi, PSAK IFRS ini merupakan standar akuntansi pertama yang berlaku di Indonesia. Standar akuntansi umum di Indonesia sendiri bukan tanpa alasan menggunakan IFRS. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu dari anggota IFAK atau International Federation of Accountants yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi mereka, dan sebagai anggota Indonesia wajib mematuhi kesepakatan antar anggota IFAK atau biasa mereka juga menyebutnya dengan Statement Membership Obligation. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.